Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi di pertemuan yang keempat ya. Tadi saya sempat dihubungi sama Nurlela ya. Ya, Nurlela hubungi saya, Pak sudah waktunya masuk kelas. Saya rapat sebentar tadi sama rektor. Ada instruksi rektor untuk tentang kegiatan mahasiswa yang akan diselenggarakan nanti pada bulan Desember ya. Ada UKM dari mahasiswa ya kan? Iya, Nah, itu kita rapat teknis pelaksanaannya. Jadi mohon maaf tadi Nurlela jika keterlambatan saya itu mengganggu daripada konsentrasi adik-adik mahasiswa untuk mendapati daripada mata kuliah saya hari ini. Oke, baik. Kemarin kita pertemuan ketiga ya, adik-adik ya. Iya, Pak. Kalau adik-adik masih ingat kita bahas tentang apa kemarin? Jadi di sini zakat ada dua. Ya, apa saja? Satu zakat fitri, fitrah, dua zakat mal. Oke, baik, terima kasih. Berarti adik-adik masih ingat materi saya kemarin? Ya kan, masih ingat. Akhirnya kemarin kan pertemuan kita bahas tentang zakat fitrah sama zakat mal. Nah, sekarang terima kasih buat adik-adik yang sudah mempersiapkan alat laptop ya untuk saya berikan materi. Sudah ada materinya. Karena saya tidak bawa laptop tadi saya lupa. Jadi tadi ada mahasiswa yang punya laptop, saya kirim file di WA. Alhamdulillah mereka sudah siapkan ini. Nah, jadi adik-adik di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang ketentuan harta yang dizakati, ya kan? Waktu awal pertemuan kita ada kontrak mata kuliah ya. Saya tampilkan RPS. Di situ nanti di RPS itu kan ada pertemuan, setiap pertemuan itu ada 16 kali ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Nah, kita bahas tentang ketentuan harta yang dizakati. Baik, kita next. Nah, adik-adik yang mahasiswa yang saya banggakan bahwa mata kuliah ini atau materi ini mengharuskan mahasiswa itu memahami harta yang wajib dizakati. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai umat beragama, umat Islam, dalam rukun Islam, salah satu rukun Islam ada namanya zakat. Nah, zakat itu terkait dengan harta, benda yang diwajibkan ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dengan syarat-syarat tertentu itu, maka kita akan berikan kepada orang-orang tertentu. Nah, apa saja harta yang wajib dizakati? Pertama, ada harta yang berkaitan dengan emas dan perak. Nah, itu ada dalam ketentuan dalam Al-Quran maupun sunnahnya Nabi Muhammad SAW terkait dengan apa itu harta yang wajib dizakati. Salah satu emas dan perak. Nah, jika adik-adik punya emas dan perak, apakah sudah wajib dizakati? Wajib. Siap, wajib. Iya. Adakah syarat wajibnya? Pasti ada ya. Tidak semua harta, misalnya emas perak ini kita langsung zakati. Harus melalui daripada syarat-syarat itu. Ya, syarat-syaratnya misalnya nanti saya tampilkan di akhir itu, paling tidak ada dua syaratnya. Yang pertama terkait dengan haul, masanya. Haul itu kalau ketentuannya 1 tahun, haul 1 tahun untuk zakat emas. Yang kedua, nisab takaran emas yang harus kita, berapa takaran yang harus kita keluarkan untuk dizakati. Nah, yang kedua ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Yang ketiga ada zakat pertanian. Yang keempat ada zakat peternakan.
Yang kelima ada zakat profesi. Dan masih ada, memang kita lihat di masa sekarang, para ulama kontemporer itu juga ada memasukkan harta zakat selain daripada yang disebutkan. Misalnya kalau kita punya investasi di bank itu, saham dan lain-lain, kalau dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, haul dan nisabnya memenuhi, maka dia wajib dizakati. Ini saya gambaran yang saya tampilkan itu mungkin sebagai gambaran saja, yang pokok-pokoknya saja, harta apa saja yang wajib dizakati. Oke. Nah, adik-adik kita next ya. Nah, kriteria harta zakat mal. Nah, kita lihat kriterianya. Agar disebut harta tergolong zakat mal harus memenuhi satu, kepemilikan penuh. Jadi harta-harta yang kita peroleh, yang kita miliki, itu harus memenuhi syarat kepemilikan penuh. Ya kan, baru kita bisa masuk dalam syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau kita punya zakat sebagian, ada kongsi, ada harta yang punya bersama, jika tidak memenuhi syarat, maka dia tidak masuk dalam syarat zakat karena kita belum memenuhi secara penuh. Misalkan si Intan punya 10 juta, lalu si Ayu punya 15 juta, berarti sudah 25 juta. Nah, itu belum bisa masuk dalam kategori untuk kita zakati karena belum memenuhi syarat-syarat zakat. Yang memenuhi adalah harta itu kepemilikan penuh. Misalnya salah satunya tidak ada harta yang terkait dengan warisan. Warisan itu karena belum dimiliki penuh oleh salah satu ahli waris, masih belum dipecah menjadi bagian-bagian yang harus diperoleh oleh para ahli waris. Harus kepemilikan penuh. Penuh dalam arti memang harta-harta yang dia miliki itu memang kepemilikan dia sendiri. Mau itu emas, mau itu harta dari perdagangan, maupun hasil dari dia, misalnya dia punya perkebunan, hasil kebun, dia punya peternakan, hasil ternak. Jika digabung, jika hartanya memenuhi syarat zakat, maka bisa dizakati. Zakat mal yang kedua, syaratnya harus produktif atau berkembang. Makanya kalau zakat itu tidak berkembang, dia tidak produktif, maka dia tidak masuk dalam harta yang wajib dizakati. Misalnya apa? Tanah kosong. Tanah kosong itu kan tidak produktif, tidak berkembang. Kecuali tanah kosong itu dibuat produktif, dibuat berkembang. Maka dengan hal tersebut bisa masuk dalam harta yang dizakati jika ada harta benda itu dia produktif atau berkembang. Yang selanjutnya mencapai nisab. Nisab itu ketentuan kadar banyaknya. Misalnya zakat itu harus berapa kadarnya, berapa, bukan kadar emas ya. Maksudnya dalam arti nisab itu banyaknya emas itu berapa gram sehingga bisa masuk dalam kategori wajib zakat. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Telah mencapai haul itu masa lamanya, haul itu 1 tahun. Maka kalau seorang punya harta mengendap dari bulan Januari misalnya sampai Desember kan 1 tahun. Nah, jika dia telah memenuhi 1 tahun harta tersebut dan memenuhi yang namanya nisab tadi, maka harta tersebut sudah wajib dizakati. Yang seterusnya itu bebas dari utang besar. Jadi kalau kita punya utang besar dan kita punya kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, maka kita harus memenuhi kebutuhan atau kewajiban hak-hak kita kepada orang lain. Karena hutang, kita dahulukan bayar hutang. Apabila harta yang kita miliki
dikurangi hutang yang kita bayar belum memenuhi daripada nisab dan haul, maka harta tersebut tidak wajib masuk dalam syarat wajib zakat. Nah, yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana kita berhitung zakat? Ada zakat emas dan perak. Berapa nisabnya? Takarannya berapa? 85 gram emas. Jadi kalau adik-adik punya ibu, punya mama, punya kakak yang punya emas seberat 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Berapa persen yang dikeluarkan? 2,5%. Saya kasih contoh. Jika hari ini 1 gram emas 1 juta, maka dikali dengan 85. Berarti 85 juta. Jadi kalau emasnya sudah memenuhi 85 gram, kalau dikonversi kepada uang, tadi saya sebutkan 1 juta ya, 1 gram. Maka 1 kali 85 juta. Maka dari 85 juta itu kita buka 2,5%. Ya kan, dari banyaknya harta 85 juta itu kita cuma buka 2,5%. Berapa nanti kita hitung. Oke? Yang kedua, ada uang tabungan. Setara juga sama. Uang tabungan itu sama, mau kita punya saham, kita punya tabungan di abang A, bank B, bank C, itu juga sama. Kalau telah memenuhi syarat 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan 2,5%. Yang kedua sama perdagangan, setara 85 gram emas juga apabila sudah memenuhi, maka kita wajib mengeluarkannya. Ada juga zakat pertanian. Berapa nisabnya? Nisabnya 652 kg hasil panen. Jadi kita punya hasil panen jika memenuhi 652 kg, maka berapa? Besarnya berapa? 5% Sampai 10%. Nah, 5% itu jika kita yang mengairi sendiri, kita yang siram, pupuk segala macam, itu 5% kita keluarkan. Kalau 10% itu hujan turun, kasih hujan turun, terus menyirami tanaman kita sehingga tanaman kita subur karena bantuan alam itu, maka kadar zakatnya harus 10%. Peternakan, misalnya untuk peternak kambing, ya kan, misalnya ada nisabnya 40 ekor, besaran zakatnya adalah 1 ekor. Saham juga sama, saham, perdagangan, uang tunai, emas sama saja. Digabung-gabung nilai portofolionya memenuhi 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5 gram emas. Nah, adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan, apa implikasi dalam konteks ekonomi modern saat ini? Yang pertama, distribusi kekayaan yang lebih merata. Jadi zakat itu untuk memberikan distribusi kekayaan yang merata, karena dalam ajaran agama Islam harta itu tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang. Maka diwajibkannya zakat itu untuk mendistribusikan kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, mendorong produktivitas ekonomi. Jadi tujuan zakat mal itu antara lain produktif. Apa maknanya? Maknanya adalah kita merubah status dari yang mustahik menjadi mujaki. Jangan sampai kita mustahik terus. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Kita harus berubah diri kita untuk bisa menjadi seorang yang bisa merubah dirinya sendiri. Dengan kalau kita diberikan harta zakat nih, kita produktif, kita ada usaha tertentu yang kita bidangi. Apabila kita kurang mampu, ada yang berikan kita harta zakat, maka kita punya usaha, misalnya jahit ya, busana gitu. Nah, tiba-tiba usaha kita menjadi bagus. Nah, itu yang mendorong produktivitas ekonomi kita. Jadi kita harus merubah diri kita. Kalau kita tidak mampu, kita berusaha dengan kemampuan kita, apa yang zakat yang diberikan, untuk bisa memproduktivitaskan diri kita agar kita bisa merubah yang kita menjadi mustahik menjadi mujaki.
transparansi dan akuntabilitas. Maka harta itu sama juga. Harta yang kita miliki itu bukan hanya milik kita, ada milik orang lain juga. Makanya kita harus distribusi. Kita bukan transparan dalam harta yang kita punya. Oh, kita punya 1 miliar, enggak. Artinya kita harus punya rasa kepedulian sosial. Nah, yang selanjutnya sumber pembiayaan sosial non riba. Jadi ada juga sebagian lembaga zakat yang memang sumber dana umat itu digunakan juga sebagai dana produktif, artinya meminjamkan kepada para pelaku usaha yang kecil untuk menambah modal mereka dalam memajukan atau memproduktivitaskan usaha-usaha di kalangan ekonomi kelas rendah. Itu mungkin materi pertemuan kita yang keempat. Jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan. Saya akan bertanya ada 2 pertanyaan. 1, harta zakat apakah boleh diberikan kepada orang non-muslim? 2, apakah tempat atau benda yang kita miliki masuk dalam harta yang wajib dizakati? Contohnya rumah, motor, dan lain-lain. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa tadi saya lupa? Harta zakat apakah boleh diberikan kepada Oh ya, harta zakat apakah boleh diberikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim? Jadi harta zakat itu sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Jadi harta yang zakat itu hanya 8 golongan orang yang berhak menerima. Itu pun orang muslim yang masuk dalam kategori 8 asnaf itu. Ada fakir, ada miskin, ya kan, ada amil, ada fisabilillah, ada yang berhutang, ada budak, ya kan, ada 8 lah. Tapi yang diprioritaskan adalah fakir dan miskin. Itu mungkin jawabannya. Jadi harta itu tidak bisa sembarang diberikan, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang non muslim lewat dana umat seperti infak dan sedekah. Misalnya infak dan sedekah ini terkumpul dan dibangunlah jembatan penghubung antara satu desa ke desa lain. Nah, itu bisa dinikmati orang bersama tuh, bukan cuma Islam yang nikmati, tapi orang non muslim juga bisa nikmati. Artinya zakat itu atau dana sosial infak dan sedekah itu bisa dengan membangun infrastruktur untuk kepentingan kemaslahatan manusia, bukan cuma saja orang Islam, tapi orang saudara-saudara kita yang non muslim. Yang kedua, tidak semua harta itu dapat dizakati. Kalau saya sempatkan di materi itu, jika tadi rumah dan motor itu bukan syarat wajib, kecuali rumah adik digunakan untuk kos-kosan. Yang penting dia produktif. Selain rumah tempat kita tinggal tidak bisa dijakati, motor kita bawa untuk kerja tidak bisa dijakati. Oke? Jadi yang dijakati adalah harta benda yang produk atau berkembang. Mungkin itu saja ya. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya ada tugas nih. Nanti saya chat salah satu adik-adik untuk memberikan tugas. Nah, tugas itu nanti yang menjadi prasyarat teman-teman untuk bisa mengikuti apa yang namanya tes. Oke, sebelum tes, adik-adik itu harus kumpul tugas yang nanti saya berikan. Dulu itu nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti saya bagi per kelompok ada judul-judul yang harus dikerjakan menjadi satu tugas makalah. Itu saja, cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.